Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misha Nafisya Manoi. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 6. Pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan materi dalam pemenuhan tugas UAS pada semester 6 mengenai materi pengkajian sesuai yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Nurse Doni Sahensola Escape Entres mengenai materi keperawatan gawat darurat. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu kegawat daruratan neurologi. Ini terbagi menjadi 6 bagian. Dalam penjelasannya yang pertama, yaitu tata laksana kesadaran umum menurun, kedua peningkatan TIK, ketiga tata laksana stroke akut, keempat status epileptikus, kelima kegawat daruratan cedera kepala, dan keenam emergensi cedera medula spinalis. Nah, kita masuk dalam tata laksana kesadaran menurun. Yang pertama, penyebab kesadaran menurun yaitu massa supra atau infrasentorial dan lesi destruktif pada subtentorium atau efek toksik dan lesi difus pada korteks cerebri. Yang kedua, diagnosa kesadaran menurun. Yang pertama amnesis, kedua pemeriksaan fisik umum, ketiga pemeriksaan fisik neurologis, keempat pemeriksaan penunjang. Nah, dan ini adalah pembagian koma. Koma yang pertama yaitu bihemisferik, disebut dengan lesi pada kedua infesiver. Kedua, koma diensefalik atau disebut dengan lesi pada batang otak. Terbagi menjadi dua, yaitu supratentorial dan infratentorial. Kita masuk dalam pengobatan. Yang pertama prinsip, cepat, tepat, dan akurat atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan. Kedua, terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Nah, kalau yang umum, pertama pasien dalam posisi lateral dekubitus atau jika tidak ada KII, misalnya fraktur cervical atau TIK meningkat. Kedua, lakukan ABC atau airway breathing circulation. Ketiga, ombilisasi jika curiga trauma cervical. Keempat, lakukan EKG atau pasang monitor jantung atau tidak tersedia. Dan kelima, pasang NGT untuk mencegah aspirasi. Nah, kalau yang khusus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pada herniasi. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, pasang ventilator, lakukan hyperventilasi dengan target PCO2 sama dengan 25-30 mg Hg. Kedua, berikan mational 20% dengan dosis 1-2 gram per kilogram berat badan KMD, dilanjutkan dengan 0,25-0,5 gram per kilogram berat badan setiap 6 jam. Ketiga, edema cerebri akibat tumor atau abses dapat diberikan dexamethasone 10 mg, dilanjutkan 4-6 mg setiap 6 jam. Yang keempat, jika CT scan kepala menunjukkan adanya CT yang operabel, misalnya EDH, konsul bedah saraf untuk operasi. Dan yang kedua yaitu tanpa herniasi. Terbagi menjadi dua, yaitu ulangi pemeriksaan neurologi yang lebih teliti. Kedua, jika CT scan tidak ada kelainan, lanjutkan LP. Jika positif, ada infeksi, berikan antibiotik. Jika LP positif, ada perdarahan, terapi sesuai dengan pengobatan subarachnoid. Nah, kita masuk dalam TIK meningkat. TIK adalah tekanan dalam ruang tengkorak berdasarkan hipotesis Monro-Kelly atau merupakan jumlah volume darah intrakneal, jaringan otak, cairan otak, dan komponen lainnya, misalnya hematom, tumor, dan lain-lain yang bersifat konstan. Dan TIK normal tergantung usia. Yang pertama bayi 1,5-6 mm Hg, kedua anak-anak 3-7 mm Hg, dan dewasa kurang dari 10-15 mm Hg. Nah, ini adalah contoh gambaran CT scan. Nah, apa penyebab TIK meningkat? Yang pertama, peninggian cerebral blood volume dapat disebabkan karena peninggian central venous pressure and vasodilatasi cerebral. Kedua, edema cerebri. Ketiga, obstruksi aliran CSS dapat disebabkan karena efek massa, infeksi, perdarahan, trauma, dan lain-lain. Keempat, yaitu efek massa akan menimbulkan desakan dan peregangan
Makrovaskular akibatnya terjadi pergeseran jaringan otak dan kerusakan jaringan. Nah, kita masuk pada gejala-gejala TIK meningkat. Yang pertama, gejala klinik, menyebabkan sakit kepala atau terutama pagi hari. Kedua, muntah bersifat proyektif. Ketiga, papiledema. Nah, yang kedua, gejala efek massa, yaitu menyebabkan GGN kesadaran, penekanan pada formation reticularis, dan kedua, gejala vokal cerebral. Nah, kita masuk pada tata laksana. Emergensi GCS kurang dari 8, yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pasang intubasi, kedua tinggikan kepala 300, ketiga kontrol ventilasi PCA CO2 35 mm Hg, keempat alur volume resusitasi atau euvolemia dan pertahanan tensi normal. Nah, yang berikutnya yaitu medikamentosa, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pasang drainage, CSS ventrikular, kedua sedasi narkotik, benzodiazepin, yang ketiga yaitu neuromuskular blockade, dan keempat berikan bolus mentiol, kelima naikkan cerebral perfusion pressure. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran seseorang mendapatkan penyakit stroke, mulai dari stres, lumpuh sebelah kanan, dan lumpuh sebelah kiri. Nah, penyebab stroke: infrak otak 80%, emboli dan atrioblematik, kedua perdarahan 20%, PIS dan PCA, dan berikut diagnosa. Pertama, berdasarkan klinis amnesia dan pemeriksaan fisik neurologis, kedua sistem scoring, ketiga CT scan kepala, dan keempat MRI kepala. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip tata laksana stroke akut. Yang pertama, membatasi dan memulihkan iskemia akut yang sedang berlangsung 3-6 jam, trombolisis dengan RTPA dengan syarat-syarat khusus. Kedua, mencegah perburukan neurologi yang berhubungan dengan stroke yang masih berkembang atau terapeutik window SMP 72 jam. Perburukan klinis dapat disebabkan adanya 3, yaitu edema yang progresif, kedua ekstensi periotori infrak, ketiga konversi hemoragik. Nah, yang berikutnya yaitu mencegah stroke berulang dini atau dalam 30 hari. Yang pertama, 5% penderita stroke iskemik mengalami serangan ulang dalam 30 hari. Kedua, risiko paling tinggi pada stenosis karotis berat dan stroke kardioemboli. Ketiga, terapi dini dengan heparin dapat mengurangi risiko stroke berulang pada penderita kardioemboli. Nah, kita masuk pada manajemen kedaruratan epilepsi, yaitu resusitasi. Prinsip pada keadaan akut stabilisasi ABC. Yang pertama, pasang 4 lain dengan cairan salin. Kedua, proteksi fungsi kardiorespiratsi. Ketiga, tiamin 50-100 mg. 4 dan glukosa 25-50 mg. 4, diberikan segera bila dicurigai ada kecanduan alkohol atau hipoglikemia. Nah, ini adalah cedera kepala statistik 200-300 per 100 per tahun usaha. Ringan GCS 12 atau 82%. Sedang atau berat GCS 12 atau 14%. Nah, pasien dalam keadaan sadar atau GCS 15. Yang pertama, pada cedera kardioserebral tanpa defisit neurologi hanya dilakukan perawatan luka. Kedua, pemeriksaan radiologi hanya atas indikasi. Ketiga, penderita dipulangkan dan keluarga diminta mengobservasi kesadaran. Dan keempat, bila dicurigai adanya kesadaran menurun saat diobservasi, pasien segera dibawa kembali ke rumah sakit. Nah, yang berikutnya mengenai emergensi cedera medula spinalis. Yang pertama, cedera pada tulang belakang dapat mengenai adanya tulang, medula spinalis, ligamentum, dan tradix. Kedua, cedera pada medula spinalis dapat atau tidak disertai kerusakan tulang atau ligamentum. Ketiga, setelah cedera, stabilitas tulang sangat penting manajemen lebih lanjut. Keempat, tunjangan terapi atau stabilisasi cedera primer dan pencegahan cedera sekunder. Kelima,
Cedera medula spinalis merupakan keadaan kritis yang memerlukan perawatan neuromeditensif atau intervensi bedah. Nah, ini adalah contoh gambaran spinal cord fixation dan spinal cord fixation. Nah, manajemen awal yang pertama dimulai dengan ABC. Pada cedera di daerah servikal, pernapasan spontan dapat terganggu sehingga mungkin diperlukan intubasi endotrakeal. Selain itu, sirkulasi adekuat juga perlu karena dapat terjadi syok neurologenik, hipotensi, dan hipovolemia. Kedua, kecurigaan adanya cedera medula spinalis jika ada keluhan nyeri pada vertebrae, kesemutan, dan kelemahan ekstremitas. Nah, yang berikutnya yaitu terapi segera. Tujuan untuk mencegah hilangnya fungsi motorik permanen yaitu pemberian steroid segera mungkin jika kejadian sebelum 8 jam dan berikan metilprednisolon dengan dosis 30 mg per kilogram intravena secara perlahan 15 menit dan dilanjutkan 45 menit, kemudian dengan infus 5,4 mg per kilogram selama 23 jam. Tetapi jika cedera terjadi antara 3-8 jam setelah cedera, infus dianjurkan berakhir setelah 48 jam. Dan kedua, gangguan pernafasan pada cedera servikal merupakan indikasi perawatan ICU. Nah, yang terakhir mengenai intervensi bedah. Yang pertama, pemulihan fungsi cedera medula spinalis. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama imobilisasi sewaktu pemindahan, kedua terapi segera, dan ketiga peranan operatif. Yang berikut mengenai indikasi operasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perburukan progresif karena teratoproklusi tulang, diskus atau hematom epidural, kedua untuk restorasi atau realignment kolumna vertebra, ketiga dekompresi struktur saraf untuk pemulihan, dan keempat vertebra tidak stabil. Halo teman-teman, pada saat ini saya juga akan mempromosikan salah satu kampus yang ada di Kota Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, buat teman-teman sekalian yang masih bingung mau pilih tempat kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena kampus kami sudah berakreditasi B loh, dan jurusan keperawatan memiliki 2 program studi, yaitu program studi S1 dan nurse, dan juga bisa bekerja sama dengan internship ke Jepang loh. Buat teman-teman jangan ragu-ragu, ayo bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Oke? Nah, sekian dari penjelasan saya ucapkan banyak terima kasih.